Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dalam kuliah akustik kelautan. Kali ini kita akan membahas tentang uh, refleksi suara dan konsep dasar pemrosesan data kuantitatif. Nah, materi ini ada tiga bagian atau pokok bahasan. Yang pertama adalah refleksi suara oleh single target, kemudian kedua adalah refleksi suara oleh multiple target, yang ketiga adalah sistem perolehan dan pemrosesan data kuantitatif. Nah, yang pertama adalah refleksi suara oleh single target. Kita sudah pahami bersama bahwa ketika gelombang suara dipancarkan oleh transducer dan dirambatkan melalui suatu medium dan membawa dengan objek dengan intensitas yang berbeda dengan medium yang bersangkutan, dan sebagian dari energi akustik diserap oleh objek atau target dan sisanya direfleksikan atau dipantulkan kembali ke transducer. Nah, masing-masing target mempunyai karakteristik tersendiri dalam pemantulan suara yang dapat diekspresikan dalam bentuk rasio antara intensitas suara yang mengenai objek atau intensity incident sound level, sound wave, dan intensitas suara yang dipantulkan atau intensity of reflection sound wave. Ya. Dalam bentuk persamaan, TS sama dengan intensitas suara yang IR, ya, IR dibagi dengan I besar, I kecil, ya. IR-nya itu adalah intensitas yang dipantulkan dan dibagi dengan intensitas suara yang mengenai objek, atau ya, atau dalam bentuk logaritma yang disebut dengan target strength, ya. Target strength itu adalah 10 logaritma intensitas yang dipantulkan dibagi dengan intensitas yang mengenai objek. Itu pada kondisi standar R-nya adalah, ya, R-nya adalah 1 meter, ya. Di mana IR, ya, kita sebut IR itu reflection intensitas 1 meter dari target, ya. I besar, I kecil, incident intensity, ya. Jadi intensitas suara yang mengenai target, ya, mengenai ikan dan seterusnya. Nah, jika seluruh energi yang direfleksikan target yang bersangkutan direfleksikan kembali oleh target, maka TS-nya itu adalah intensitas pada jarak R-nya, ya, dibagi dengan intensitas I atau reflection intensity dibagi dengan incident intensity sama dengan 1, ya. Jadi suara yang masuk mengenai target, suara yang dipantulkan itu adalah sama 100%, maka TS-nya berarti 1. Dan TS-nya dalam bentuk logaritmanya adalah 10 logaritma I intensitas bagi R, I per I, ya, II sama dengan 10 logaritma 1 adalah 0, ya. Dalam dunia akustik ini yang disebut dengan istilah ideal target. Jadi ideal target itu adalah intensitas suara yang mengenai suatu target semua dipantulkan, ya, atau dB-nya 0, ya, apa TS-nya 0. Nah, selanjutnya, seperti pada gambar, ya. Ini seperti pada gambar kelanjutan dari TS tadi, bahwa refleksi gelombang suara oleh single target itu yang pertama dalam bentuk pendekatan linear, ya. Yang ini adalah pendekatan linear di mana transmitter, ya, itu kemudian mengenai target, ada ikan, kemudian dipantulkan kembali, ya.
pantulkan kembali. Itu bentuk linearnya. Sedangkan bentuk logaritmenya seperti ini. Jadi ini standar, jarak standar 1 meter. Ya. Ya, ini adalah target. Ya. Ini adalah target strength. Ya. Selanjutnya, nah, sifat-sifat refleksi suara oleh target juga diukur dengan parameter lain yang disebut dengan equivalent cross section, ya. Apa theta ya? Theta ya. Theta. Seperti pada gambar 2 ya. Nah, ini. Ya, jadi cross sectionnya ya. Seperti gelombang suara oleh sebuah bola ya. Nah, jika gelombang suara mengenai target dengan intensitas I ya, I besar I kecil, maka power yang mengenai target tersebut dengan I kali dengan theta ya, ekuivalen cross sectionnya ya. Nah, selanjutnya jumlah power yang direfleksikan untuk jarak standar itu dari pusat bola adalah intensitas suara yang dipantulkan dikali dengan 4 pi ya, pi dikali dengan r kuadrat. Ya, karena refleksi dari total refleksi maka power yang direfleksikan akan sama dengan yang mengenai target ya. Dia akan sama dengan yang mengenai target di mana intensitas yang mengenai target itu sama dengan cross section ya. Sama dengan energi yang dipantulkan dikali dengan 4 pi kali r kuadrat. Dengan demikian theta ya, theta sama dengan 4 pi dikali r ya. Intensitas yang dipantulkan, intensitas yang mengenai target ya. Persamaan 3. Ini sudah. Kalau persamaan 1 digabungkan dengan persamaan 2, maka TS-nya itu adalah 10 log theta dibagi dengan 4 pi ya. Ini berarti bahwa jika benar tingkat standar adalah pemantul sempurna dan uniform, maka theta ya, ini theta sama dengan pi dikali dengan r kuadrat dibagi dengan 4, di mana d-nya itu adalah diameter bola ya. Sehingga TS-nya menjadi 10 logaritma d kuadrat bagi dengan 4. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan nilai TS-nya 0, maka referensi target diameternya 2pi dikali dengan d kuadrat ini adalah suatu ukuran sangat besar dan tidak mungkin diaplikasikan dalam pengukuran. Ya. Jadi itu target yang ideal. Nah, equivalent cross section target atau target strength tergantung dari dimensi target relatif terhadap panjang gelombang dan terhadap intensitas target relatif dan terhadap densitas medium ya. Nah, makin besar perbedaan antara densitas medium dan target, maka semakin besar energi yang direfleksikan. Indeks refleksi ini dinamakan dalam bentuk impedansi ya, PC, yang dalam situasi praktis TS ini dapat diekstraksi menurut persamaan ya. Menurut persamaan TS itu adalah EL ini adalah elimination level ditambah dengan 2 kali 20 logaritma R ya, kali dengan alpha kali R dikurangi dengan sound level ya. Dengan demikian TS itu adalah EL ditambah dengan TL ya, target level dikurangi dengan sound level. Sudah tentu persamaan itu ini hanya bisa diterapkan untuk target yang berada pada sumbu beamnya ya. Nah, perlu dicatat juga bahwa 40 logaritma R atau 2 TL ditambah sama dengan 10 log R tambah 2 alpha R berkaitan dengan single target saja, di mana terjadi 2 kali TL ya. Ya. Jadi suara TL-nya itu yang pertama adalah yang masuk
yang mengenai target dan yang dipantulkan. Ya. Sebagai contoh, untuk target strength 530 berarti ya harus mampu merefleksikan suara yang mengenainya sebesar 10 log dikali dengan 1/1000 sama dengan 30 derajat ya, 30 desibel ya. Jika dihitung rumus rumus SL tadi ya, sound levelnya, maka sama dengan 222,2 dB ya dikali dengan ini, kemudian 10 alfa 10 agar diperoleh TS-nya 98,2 ditambah dengan 90 tambah 4 dikurang sama dengan minus 30 desibel. Berikutnya adalah refleksi suara oleh multiple target. Nah, suatu grup single target di mana berada pada suatu volume air yang tertentu yang diinsonifikasikan suara sesaat oleh transmitted sound wave dapat dibuat sebagai multi target ya. Seperti pada gambar ya. Ini multi target. Jadi kalau multi target itu baik yang pendekatan linear maupun pendekatan logaritma seperti pada gambar 3 ya. Ya. Selanjutnya dalam hal ini masing-masing individu target menjadi sumber dari refleksi sound wave-nya ya, dan pusat akustik dari multiple target tersebut dapat dianggap sebagai sumber dari komposit refleksi wave-nya. Jadi masing-masing target itu merupakan komposit penjumlahan daripada single target tadi ya. Nah, jika individu target menyebar normal, maka power atau total power yang dipantulkan oleh multiple target akan merupakan jumlah dari power yang direfleksikan oleh masing-masing individu. Dengan asumsi tidak ada shadowing effect, multiple scattering, serta mediumnya adalah homogen. Ya. Nah, dengan demikian maka total intensitas gelombang suara yang dipantulkan oleh multiple target adalah merupakan penjumlahan dari intensitas suara yang dipantulkan oleh target individu. Jadi kalau kita lihat di sini, intensitas total sama dengan intensitas individu A, individu 1, individu 2, sampai individu N ya. Dengan demikian total intensitas dari gelombang suara yang dipantulkan itu adalah intensitas total sama dengan N ya. N itu adalah jumlah individu berarti ya. Dikali dengan rata-rata intensitas individu ya. Di mana intensitas individu itu adalah rata-rata adalah ya, ini jumlah totalnya dibagi dengan N ya, jumlah individu. Nah, ekuivalen cross section rata-rata per target itu adalah seperti ini ya, di mana cross sectionnya itu adalah 4 sama dengan 4pi ya, dikali dengan intensitas ya, suara yang dipantulkan dibagi dengan intensitas suara yang dia mengenai target ya, sehingga cross section rata-rata itu adalah 4 kali pi, 4pi dikali dengan intensitas suara yang rata-rata ya, intensitas suara yang dipantulkan dibagi dengan intensitas suara yang mengenai target ya. Dengan mengganti persamaan intensitas suara seperti ini, maka diperoleh persamaan 7 dan 8 ke dalam persamaan 7, maka diperoleh intensitas total adalah ya, N dibagi cross section rata-rata dikali dengan dibagi dengan 4pi ya. 4pi. Jadi total intensitas gelombang suara yang dipantul ke multiple target adalah proporsional terhadap jumlah individu target. N scattering cross section per rata-rata dan intensitas dari inset wave-nya.
Persamaan 9 di atas dapat disusun dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu intensitas total kurang lebih dengan N kali cross section rata-rata dikali dengan intensitas yang mengenai target I besar I kecil ya. Nah, sekali lagi model ini adalah valid dengan asumsi bahwa medium adalah homogen, multiple scattering-nya atau secondary refleksinya serta shadowing efeknya itu diabaikan ya. Nah, persamaan 10 ini di atas tadi itu adalah basis untuk pendugaan secara kuantitatif dari stok atau biomasa ikan dengan metode akustik dengan melalui berbagai percobaan verifikasi atau linearity of fishery akustik dan sudah berhasil dibuktikan. Nah, kalau persamaan 10 tersebut kita rubah dalam bentuk logaritma di mana satuannya adalah desibel, maka akan diperoleh SP ya sama dengan 10 log n ditambah dengan target strength rata-rata ya, di mana SP ini adalah volume reverberation atau volume scattering strength ya volume scattering strength yang diberikan sebagai berikut ya. SP itu ya adalah 10 log back scattering intensity dari unit volume pada jarak 1 meter ya dari intensitas mengenai target sama dengan log intensitas ya, refleksi intensitas yang diperhitungkan dibagi dengan intensitas yang mengenai target. Pada standar R-nya itu adalah 1 meter. Nah, kalau untuk target tunggal digunakan istilah eco level ya. Untuk intensitas suara mencapai tandus, maka multiple target digunakan istilah reverberation level RL. RL ini diberikan sebagai R10 log reverberation power di transducer terminal dibagi dengan refleksi intensity ya, di mana referensi intensitas itu adalah plane wave dengan tekanan RMS 1 PPA ya, PPA. Untuk penggunaan secara umum dari RL reverberation level, maka beberapa asumsi harus dibuat terutama tentang scatter ya, yang berada pada lapisan pembauran scattering layer, antara lain bahwa perambatan gelombang suara harusnya pada garis lurus dan hanya ada spreading loss-nya saja ya. Ikan harus menyebar dengan kemungkinan yang sama pada volume medium dengan kedalam depth resolution sebesar setengah dari panjang pusat ya pada jarak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah tidak ada multiple scattering ya, tidak ada multiple scattering. Nah, berikutnya adalah sistem perolehan dan dengan pemrosesan data kuantitatif. Dalam studi akustik pada akhir ini harus diusahakan bahwa diperoleh data yang sifatnya kuantitatif. Ya, sifatnya kuantitatif artinya sifatnya yang bisa dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka sehingga dapat mudah kita olah menjadi suatu data yang bisa dihitung ya, yang kemudian diproses untuk menghasilkan suatu informasi dari target yang menjadi tujuan studi. Pada awalnya dikembangkan akustik ini dengan menggunakan analog eco integrator ya. Karena sistem sangat mendasar, maka ada baiknya pada subbab ini menitik beratkan pada sistem perolehan dan pemrosesan data dengan eco integrator, analog integrator ya, di mana pengembangan selanjutnya itu menjadi digital eco integrator dan yang dengan sistem canggih lainnya akan dibahas setelah UTS ya. Nah, ini adalah gambaran atau ilustrasi daripada eco integrator
penerima semua sinyal, integrator menerima semua sinyal dari calibration input ke sounder ya seperti ini, yakni sinyal-sinyal dalam bentuk raw frekuensi ya. Jadi ini sinyal-sinyalnya yang di output dari ini, kemudian integratornya dalam bentuk sistem, contoh ini sistem perolehan dan pemrosesan data integrator ya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk sebenarnya ya, yang dalam apa namanya, di lapangan, kemudian kalau kita buat diagram blok ya, bentuk-bentuk gelombangnya seperti ini ya, gambar B. Nah, sinyal-sinyal tersebut kemudian diproses mula-mula oleh demodulator, kemudian dikuatkan dengan amplifier dengan gain tertentu, dilewatkan threshold dengan level tertentu pula, sehingga noise dan reverberation-nya itu tidak diinginkan bisa dihilangkan. Selanjutnya dieleksi menjadi menurut kedalaman dan interval dengan selektor, akhirnya barulah dikuadratkan voltasenya dengan voltase square-nya agar informasi yang diperoleh menjadi bentuk intensitas, dan yang paling akhir adalah diintegrasikan dengan integrator ya. Jadi istilah integrator itu digunakan dalam hubungannya dengan perhitungan matematika untuk mengukur luas di bawah kurva power kuadrat voltase versus waktu. Waktu itu adalah proporsi terhadap jarak dan voltase output adalah proporsional terhadap densitas target ya. Nah, sebagai telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan dan analog antara parameter materi listrik dengan parameter fisik dapat dalam air itu ada sebagai berikut ya. Voltase atau P-nya itu dianalogikan dengan pressure ya, P, wattnya dianalogikan, wattnya itu dianalognya dengan analog dengan intensitas. Di P kuadrat itu setara dengan W ya, watt. Pressure atau P kuadrat setara dengan intensitas ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengkuadratan voltase akan proporsional dengan intensitas ya. Selanjutnya untuk mendapatkan data kuantitatif dari suatu sistem perolehan dan pemrosesan data dapat juga dilakukan dengan melakukan simulasi atau modeling atau pendekatan teori yang hasilnya tentu harus diverifikasi dengan hasil yang informasi di lapangan. Dalam hal ini simulasi bisa saja dimulai dari pengukuran target strength, kemudian data tersebut dikonversi atau dihitung dalam bentuk back scattering strength atau SP ya, dan intensitas stok ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.